Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaul Husna. Saya dari kelas 3 KPIB dengan NIM 2017102070. Di sini saya akan menjelaskan sedikit resensi dari buku karya Profesor Nadir Syah Hussein, PhD, yang berjudul Tafsir Al-Quran di Medsos. Berikut saya akan membacakan sedikit mengenai biografi penulis. Nadir Syah Hussein lahir pada tanggal 8 Desember 1973 yang merupakan Rois Suriah PCI atau pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama yang ada di Australia dan New Zealand. Beliau menempuh pendidikan S1 di UIN Syarif Hidayatullah atau UIN Jakarta dengan jurusan perbandingan madhab Fakultas Syariah dan Hukum. Kemudian, beliau melanjutkan ke Graduate Diploma in Islamic Studies and Master of Arts with Honor dari Universitas New Zealand. Tidak sampai di situ, kiprah S2 berlanjut di Master of Law Universitas Northern mengenai isi dari buku yang telah saya baca ini, yaitu mengenai buku ini yang menurut saya itu sangat nyaman sekali untuk dibaca untuk para teman-teman yang pastinya suka membaca. Dan buku ini tuh terlihat berbobot karena tertulis tafsir Al-Quran gitu, namun isi di dalamnya itu sangat mudah untuk kita pahami, sangat pas untuk para remaja, apalagi kita yang dimana menggunakan media sosial, yang kita juga tidak tahu apakah dalam berdakwah di media sosial itu benarkah atau salah. Jadi lebih baik kita akan lebih mudah memahami dan menafsirkan segala sesuatu yang ada di media sosial melalui ayat Al-Quran. Nah, di sini kalau menurut saya buku ini tuh menurut saya sangat bagus, sangat mudah untuk dibaca seperti tadi. Dan di buku ini juga mengandung sejarah atau penulis sendiri menceritakan tentang pengalaman beliau atau menceritakan tentang sejarah-sejarah terdahulu yang pernah beliau temui atau pernah beliau dengarkan. Begitu. Dan di sini pada bagian pertama itu dijelaskan mengenai turunnya Al-Quran melalui Malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mensyiarkannya kepada para umatnya. Salah satunya adalah para sahabatnya. Dan di sini Nabi Muhammad tidak hanya sekedar untuk menyampaikan dengan bahasa ilahi atau menyampaikan dengan bahasa Quran yang formal, yang sesuai dengan terjemahannya. Namun, Nabi ini menjelaskan kepada para sahabatnya itu melalui memahami dengan mudah dengan bahasa keseharian, menjelaskannya dengan bahasa-bahasa Nabi dan para sahabatnya, menafsirkan dan mempraktikannya itu dengan mudah agar para sahabatnya memahami apa isi dari Al-Quran itu. Namun setelah wafatnya Nabi Muhammad itu ternyata terdapat beberapa kontroversi mengenai ijtihad yang dilakukan oleh Nabi tentang penafsiran Al-Quran tersebut. Dan pada akhirnya dengan perkembangannya masa, lalu para ulama mulai membentuk suatu ilmu yang dimana untuk pegangan atau sebagai kunci bagi kita, pedoman untuk memahami Al-Quran dengan baik, yaitu salah satunya adalah ilmu ulumul Quran. Nah, lalu juga terdapat di buku itu banyak sekali kutipan-kutipan yang sangat memiliki bobot yang tinggi, di mana menceritakan kehidupan keseharian yang ada di lingkungan kita melalui beberapa surat yang dimana dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari
secara penafsiran yang lebih mudah. Lalu ada kutipan yang membicarakan bahwasanya mintalah fatwa pada hati nuranimu, begitulah pesan dari Nabi Muhammad, dimana karena ketika kita mempunyai hati yang tulus, ketika kita memiliki hati yang bersih dan ikhlas, maka akan memancarkan cahaya keadilan bagi semesta. Artinya bahwasanya ketika kita menafsirkan sesuatu dengan hati yang baik, dengan hati yang suci, kita akan memahaminya dengan baik pula, dengan akal sehat yang bersih gitu. Dan di sini buku ini menurut saya mengajarkan kita untuk berpikir logis, berdiplomasi dan berdebat ala Al-Quran. Jadi sesuai dengan syariat Islam yang ada di Al-Quran gitu. Dan banyak sekali yang dapat kita pelajari. Di bagian terakhir buku ini menuliskan penekanan untuk para pembaca bahwasanya untuk mendapatkan memahami Al-Quran sendiri, maka kita tidak hanya bermodalan keyakinan saja, itu tidak cukup bagi kita. Maka kita juga harus menggunakan panca indera, ilmu, pengalaman, naluri, dan nurani itu harus seimbang. Karena apa? Untuk memahami suatu ilmu kita harus memiliki pengetahuan yang luas juga. Itu menurut saya. Dan di sini ada biasanya ini sangat menarik ya menurut kita, dan biasanya itu ditolak oleh kelompok tekstualis karena mereka itu sekali lagi hanya mau memahami tapi tidak mau memaknai apa arti dari terjemah. Biasanya kan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.